Itulah yang membuat orang yang jago banget di kantor, pemimpin yang baik di kantor belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik dalam personal relationship-nya mereka. Ya, dalam hubungan asmara mereka dengan orang lain tuh belum tentu sama mulusnya dengan ketika mereka menjadi atasan di kantor. Halo, selamat datang di episode keempat Live Chat with Riva Sajati. Dalam episode keempat ini, aku akan membahas mengenai, bener gak sih apa yang dibilang orang bahwa beda orang, beda waktu dan tempatnya? Temukan jawaban dari pertanyaan itu dalam video yang satu ini. Pernah gak sih bertanya-tanya, kenapa kok beda orang bisa beda jauh banget nasibnya? Ada orang yang udah ketemu sama pasangan hidupnya tuh sejak masih SMA, sejak masih kuliah. Tapi ada juga orang-orang yang masih belum married di usia 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an. Nah, dalam hal berkarir juga sama. Ada orang yang usianya udah 30-an tapi karirnya masih di situ-situ aja gitu. Tapi di saat yang sama, ada orang yang usianya 30-an tapi udah jadi VP, udah jadi founder di top companies gitu kan. Apa sih yang membedakan, bener-bener hanya masalah nasib atau ada faktor penentu lainnya? Nah, awalnya aku juga bingung ya, apa bener murni karena takdir gitu kan. Tapi setelah kerja selama 1 dekade, aku tuh menyadari satu hal yang mengakibatkan nasib orang tuh bisa beda-beda. Apa? Yaitu karakter bawaan dia. Ya, karakter bawaan tuh seperti apa? Yaitu sifat yang kita bawa dari sejak kita masih sangat kecil, dari lahir pun sifat kita udah seperti itu. Itu aku sadari terutama setelah punya ponakan ya. Aku punya 2 ponakan, dibesarkan sama orang tua yang sama, di rumah yang sama, lingkungan yang sama, orang-orang yang sama, tapi sifatnya tuh beda jauh banget. Dari usianya masih beberapa bulan udah kelihatan kalau yang satu tuh lebih ramah, yang satu lebih tegas. Ya, orang tua yang sama gitu, tapi bisa anaknya tuh beda karakternya gitu. Dari situ aku sadar, oh ya emang benar bahwa yang namanya karakter bawaan itu memang betul ada. Nah, karakter ini ya, ketika mulai masuk ke dunia kerja, ada karakter-karakter dalam kehidupan pribadi yang tidak begitu cocok untuk dibawa masuk ke dalam dunia profesional. Begitu pula sebaliknya. Ya, itulah yang membuat orang yang jago banget di kantor, pemimpin yang baik di kantor belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik dalam personal relationship-nya mereka. Ya, dalam hubungan asmara mereka dengan orang lain tuh belum tentu sama mulusnya dengan ketika mereka menjadi atasan di kantor. Ya, atau pengusaha juga sama. Pengusaha yang jago mengelola bisnisnya belum tentu jago mengelola hubungan dia dengan lawan jenis. Itulah yang membuat orang-orang ini rezekinya kok sepertinya lancar banget, karirnya itu selalu mulus, ya cepat melesat, tapi sama pacarnya tuh sering putus gitu ya, atau belum sampai pacaran udah kandas di tengah jalan gitu. Ya, orang-orang yang seperti itu ada. Dan kenapa ya? Karena itu tadi, karena karakternya, sifat-sifat mereka lebih cocok untuk diterapkan dalam dunia kerja daripada dalam dunia rumah tangga. Nah, sebaliknya juga sama gitu ya. Kalau aku ngomongin misalnya orang-orang yang sabar banget, ngemong banget gitu ya, itu tuh kalau dalam kehidupan pribadi bagus, cocok banget gitu. Tapi kalau kita ngomongin persaingan dunia kerja, kalau kadar sabar itu nggak kita kurangi, yang ada kita tuh malah kalah saing kan. Yang namanya kerja itu ya, pernah dengar istilah singkatan, bukan istilah ASAP kan, as soon as possible. Sering banget kan kita dengar kata itu dalam dunia kerja ya, karena begitu. Persaingan tuh sangat ketat, ya, teknologi cepat berubah sehingga kita tuh jadi orang harus ngotot, harus cepat kerjanya. Kalau terlalu sabar udahlah ketinggalan gitu. Ya, kadar sabar yang bisa jadi pas untuk di rumah belum tentu pas ketika dibawa ke kantor. Itu yang bikin orang yang bagus dalam menjalin hubungan pribadi belum tentu bagus ketika berkarya di kantor. Itu hanya salah satu contohnya. Nah, kalau contoh sifat yang karakter yang bagus di kantor tapi nggak bagus dalam kehidupan pribadi itu ya, kalau yang aku rasain itu adalah sifat selalu mendorong keinginan kita gitu ya, mendorong ide dan pendapat pribadi kita untuk menjadi kenyataan. Kalau dalam dunia kerja itu bagus, kalau kita ngerasa kita udah melakukan riset, udah ada faktanya, udah ada datanya, maka yang kurang adalah implementasinya. Ya, apapun rintangannya akan kita
babat gitu ya, pokoknya sampai ide itu terwujud menjadi kenyataan. Kalau dalam dunia kerja itu bagus banget. Orang-orang yang berprestasi, pengusaha yang sekarang jadi misalkan unicorn founders ya, atau top 100, top 100 entrepreneurs, itu tuh semuanya mempunyai karakter itu. Mereka kalau udah punya suatu ide, ya mereka akan lakukan apa saja untuk mewujudkan ide itu. Nah, tapi kalau dalam rumah tangga, aku tuh sering banget dengar psikolog yang bilang, sifat itu nggak terlalu bagus kalau kita bawa ke dalam rumah tangga. Kita tuh nggak bisa selalu ngerasa, ada buktinya kok aku yang bener, terus kita maunya menang terus dari pasangan gitu. Itulah sebabnya juga akan muncul banyak banget lelucon, meme, jokes yang bilang bahwa kalau kita belum siap mengalah, kita belum siap untuk merit gitu. Ketika aku mendengar nasihat itulah, aku sadar, oh ini nih yang bikin aku tuh sering gagal dalam relationship, karena memang akunya juga bukan tipe orang yang kalau aku ngerasa aku yang benar, kenapa aku harus kalah gitu. Aku tuh masih punya mindset yang seperti itu gitu. Aku masih menjadi orang yang too strong ya, mentally and emotionally too strong untuk orang lain gitu. Jadi aku sadar, oh ya udah, akhirnya ini nih, aku tahu nih penyebabnya kenapa kok kalau dalam hal karir aku tuh mulus banget lah, alhamdulillah. Aku mau kerja dimanapun, aku pasti dapat promotion setiap 2 tahun sekali. Itu sesuatu sangat aku syukuri dan sangat aku banggakan juga. Tapi ya itu dia, ketika aku in a relationship, bahkan mantan aku bilang aku tuh orangnya terlalu mengintimidasi. Jadi ya gimana gitu kan, memang karakter bawaan aku memang strong sekali, sehingga aku melihatnya jika memang Allah belum mempertemukan aku dengan jodoh aku, berarti sebenarnya Allah masih memberikan aku waktu ya untuk memperbaiki diri gitu ya, untuk memantaskan diri agar aku bisa jadi the right person buat suami aku nanti. Ya aku mesti belajar bagaimana caranya mengesampingkan ego untuk the greater good gitu kan. Bagaimana caranya ya nggak penting lah gitu ya selalu jadi di pihak yang benar, asalkan bisa terus menjalin hubungan yang baik dengan pasangan aku nanti gitu. Karena kita harus sadari juga, mau itu kehidupan berumah tangga, mau itu kehidupan berkarir, itu tuh nggak ada yang mudah ya. Jalanan yang harus dilalui itu up and down-nya tuh gila banget gitu, sama aja gitu. Jadi kalau kita tuh nggak well prepared, kalau kita belum memiliki apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalani hubungan atau pekerjaan itu, ya maka sebaiknya siapin dulu sebelum kita memulainya. Karena bagi aku gini, lebih baik aku terlambat memulai gitu ya, terlambat meritnya nggak apa-apa, asalkan sekalinya aku ketemu pasangan aku, kita merit, kita bahagia menjalaninya. Walaupun hubungan kami nanti banyak rintangannya, kami tetap bisa nih bersatu dan bahagia menjalani. Buat aku itu lebih baik daripada aku ketemu pasanganku itu merit di usia 20-an tapi lalu hidup aku malah jadi lebih menderita. Itu aku nggak mau banget ya. Berkarir juga sama. Kalau kalian udah berusaha melakukan yang terbaik, kerja kerasnya udah, kerja cerdasnya juga udah gitu ya, tapi kok masih belum nih menjadi apa yang kita inginkan untuk karir kita, maka ya nggak apa-apa. Artinya apa? Artinya tanpa kita sadari tetap masih ada gitu ya 1 atau 2 hal penting yang kita belum pelajari. Jangan diterobos gitu ya, jangan melanggar prosesnya. Buat apa kita buru-buru sampai di tujuan kita itu, tapi ketika kita udah sampai di atas, kita di atasnya cuma sebentar. Karena kita nggak siap, habis itu langsung roboh gitu. Ataupun kalau kita bisa bertahan, tetap bisa nih ya mempertahankan posisi itu, tapi kita tuh secara mental stres terus, tertekan terus, malah jadi depresi ya kan, buat apa ya. Dari situ emang bener banget, aku tuh percaya banget bahwa memang bener just do our best and let God do the rest. Lalu pertanyaan selanjutnya yang mungkin sekarang terlintas di benak kalian adalah, oh kalau gitu, kalau kebetulan banget nih karakter kita itu nggak cocok untuk dunia kerja, apa itu berarti kita selamanya nggak akan pernah sukses? Ya nggak juga dong. Kan lebih lambat dibandingkan orang lain belum tentu
berarti nggak akan bisa sama sekali gitu ya. Ini cuman masalah proses yang harus kita lewati, jadi lebih panjang dibandingkan orang lain gitu. Makanya tadi aku bilang yang penting adalah kita berusaha melakukan yang terbaik gitu ya, terus introspeksi, terus tanya sama diri kita apalagi yang masih harus diperbaiki supaya seenggaknya walaupun pelan tapi ada perbaikan, ada kemajuan gitu ya. Insya Allah nanti kalau udah kayak gitu pelan-pelan kita akan setingkat naik sehingga akhirnya tiba di goals yang kita inginkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga mesti mengevaluasi cara kita menentukan definisi dari kesuksesan gitu ya. Banyak banget di antara kita menjadikan kesuksesan orang lain itu sebagai tolak ukur gitu. Misalkan nih, kita tuh ngerasa karena banyak banget orang udah jadi founders ya untuk unicorn startups di usia yang masih muda di 30-an. Sehingga ketika kita belum jadi CEO di usia 30-an, kita udah panik, udah ngerasa gagal. Padahal let me tell you one thing, ini aku ambil dari buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Itu ada di halaman 196, ini aku akan bacain ya. Orang lain bisa menjadi CEO pada usia muda, bukan berarti Anda juga harus menjadi CEO pada usia yang sama. Buat apa memaksakan diri menjadi CEO saat sebetulnya Anda belum cukup matang untuk posisi itu? Bukankah akan lebih baik jika Anda menjabat sebagai CEO yang mumpuni pada usia 40-an ketimbang menjadi CEO yang tidak kompeten di usia 30-an? Dan tahukah Anda bahwa rata-rata usia CEO baru di perusahaan yang masuk ke dalam daftar Fortune US 500 adalah 50 tahun ke atas. Jadi kenapa harus terburu-buru? Ya, jadi itulah. Jangan jadi stres hanya karena melihat hidup orang lain kok lebih enak daripada kita. Hidup orang lain tuh akan selalu kelihatan lebih enak karena bukan kita yang menjalaninya. Itu udah pernah aku bahas ya di episode sebelumnya. Jadi ya udah, jalanilah hidup kita, tetap lakukan yang terbaik, definisikan kesuksesan kita sendiri ya, dan biarkan waktu yang menjawabnya ya, asalkan kita membuat perbaikan-perbaikan kecil, kemajuan kecil, dan tetap bahagia menjalaninya, maka itu aja sebetulnya sudah sebuah kemewahan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Demikian episode keempat dari Live Chat with Riva Sancati. Kalau teman-teman masih mau baca lebih banyak mengenai topik ini, bisa baca buku aku yang judulnya The Little Handbook for Big Career. Bukunya bisa kamu dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan Google Playbook. Finally, thank you for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.